Di sini saya sebagai pelamar umum, tapi kenapa saya nggak bisa milih formasi di sekolah saya? Nah, untuk formasi di sekolah saya ini kenapa nggak muncul di akun saya ketika melakukan pemilihan formasi? Baiklah sobat semuanya, saat ini kita dari pelamar umum sudah bisa ya untuk melakukan pemilihan formasi. Kita memilih formasi yang ada pada akun kita. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi sekaligus juga menjawab pertanyaan teman kita di kolom komentar, yaitu dari Mas Bagas Permana ya, yang mana beliau ini menyampaikan bahwa di sekolah induk saya itu ada 4 formasi, diisi oleh P1 itu sejumlah 2 orang, kemudian P3 ini sisa 1 ya, P3 1 jadi sisa 1. Tapi kenapa saya sebagai pelamar umum ini sisa formasi di sekolah saya ini sebagai guru kelas ini kok nggak muncul ya? Kalau misalkan kita ilustrasikan, inilah seperti ini. Jadi di sekolahnya ini di sini ada 4 formasi ya. Di sekolah ini ada 4 formasi. Kemudian di sini ada 4 guru honorer misalkan. Kemudian untuk guru honorer pertama, kedua, ketiga ini adalah berstatus sebagai pelamar prioritas. Tentunya di sini sudah ditempatkan di sini. Di sini saya sebagai pelamar umum, tapi kenapa saya nggak bisa milih formasi di sekolah saya? Nah, untuk formasi di sekolah saya ini kenapa nggak muncul di akun saya ketika melakukan pemilihan formasi? Nah, berikut ini kita akan mencari tahu dan memberikan informasi penyebabnya apa formasi sekolah induk saya ini kok tidak muncul, serta solusinya bagaimana untuk pemilihan formasi pelamar umum ini. Tentunya di sini harus kita lakukan untuk mengakhiri pendaftaran kan, nanti supaya kita bisa ikut seleksi kompetensi. Bagaimanakah informasinya? Apakah kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk mempermudah pemahaman kita, marilah kita cermati gambar yang ada pada tampilan layar monitor ini. Jadi kasusnya itu adalah seperti ini teman-teman. Misalkan di sini kita sudah bisa mendeteksi dari sekolah induk kita. Ya, benar, di sini sekolah induk kita di sini membuka 4 formasi. Kemudian di sini dari hasil analisis dari guru induk kita misalkan, di sini adalah statusnya adalah P1, kemudian di sini P1, kemudian di sini ada P3. Kemudian setelah pelamar umum atau P4. Kemudian di sini secara otomatis sesuai dengan juknisnya ini bisa jadi ini adalah ditempatkan di sini, kemudian ditempatkan di sini, kemudian ditempatkan di sini. Artinya dari pelamar 1 2 3 ini adalah beliau ini menempati formasi ini. Tapi mengapa sisa formasi yang ada di sini ini tidak muncul pada sistem SSCASN ketika saya sebagai pelamar umum atau pelamar 4 ini melakukan pemilihan formasi? Mengapa malah muncul lokasi kerja yang ada di sekolah-sekolah lain ya, malah sekolah saya ini nggak muncul? Jadi berkaitan dengan itu teman-teman, itu adalah dikarenakan untuk di tahun 2022 ini ada yaitu kebijakan, yaitu penyesuaian formasi ya bagi pelamar prioritas. Mengapa di sini untuk formasi yang keempat ini tidak muncul untuk pelamar umum ketika melakukan pemilihan formasi? Ini bisa jadi untuk formasi ini sudah diberikan untuk pelamar prioritas yang lain ya, entah itu prioritas 1, prioritas kedua maupun juga prioritas yang ketiga. Nah, kita analogikan yang seperti ini teman-teman. Kita analogikan yaitu dalam suatu sekolah. Dalam suatu sekolah di sini ada 2 formasi ya, ada formasi 1 dan formasi 2. Kemudian di sini ada guru yang dia tuh nggak lulus ya, nggak lulus atau pelamar umum. Maka sesuai dengan juknisnya, maka di sini untuk formasi yang ada ini bisa dipindahkan, disesuaikan mengikuti guru yang sudah lulus atau pelamar prioritas. Jadi artinya seperti ini, dari guru yang ada di sekolah B dan C ini tidak bisa mereka masuk ke sekolah A, dikarenakan di sini sudah ada guru honorernya. Yang bisa ini adalah formasi dari sekolah A ini dipindahkan ke sekolah B dan juga sekolah C seperti ini. Jadi terjadi perubahan formasi seperti ini. Namun dengan catatan di sini untuk perubahan formasi ke sekolah yang baru ini tidak berdampak menjadi kelebihan guru di sekolah B dan C ini. Itu formasinya bisa dipindahkan. Jadi di sini mengapa untuk formasi yang keempat ini tidak muncul di sistem, dikarenakan formasi ini kemungkinan besar ini sudah diambil alih atau ditarik oleh guru honorer yang menjadi pelamar prioritas ya, entah itu P1, P2 maupun P3 ke sekolah yang lain teman-teman. Nah, selanjutnya nanti kita akan paparkan lagi terkait tentang mekanisme perubahan formasi ini.
Namun sebelum itu di sini kita cek kembali kalau misalkan kita sebagai P4 atau pelamar umum, ketika sebenarnya di sekolah induk saya ada formasi, namun ketika saya login ke akun SSCASN milih formasi, mengapa formasi di kelas saya nggak muncul? Ini apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ini adalah kita harus segera memilih formasi yang masih tersisa ya. Kita pilih formasi yang masih tersisa ini, sehingga setelah itu kita langsung saja untuk melakukan pengakhiran pendaftaran. Dikarenakan nanti kita akan bisa terdeteksi melamar, itulah kita harus mengakhiri pendaftaran. Ingat, untuk pemilihan formasi pelamar umum ini adalah nanti batas akhirnya, batas waktunya ini adalah nanti tanggal 22 Desember tahun 2022. Pastikan teman-teman di sini untuk pelamar umum ini sudah mengakhiri pendaftaran, yaitu tanggal 22 Desember 2022 ini. Nah, seperti halnya di sini, kalau misalkan kita sudah melakukan pemilihan formasi, ini adalah untuk jadwal yang lama ya. Ini jadi dibuka, ini adalah mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 22 Desember. Kalau misalkan kita sudah milih formasi, entah itu di sekolah lain atau sekolah sendiri, maka nanti untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksi diumumkan tanggal 13 sampai 15 Januari. Kalau misalkan di sini kita munculnya ternyata di sekolah lain, ini nanti kita ikuti saja, yaitu sekolah mana saja itu nggak masalah, yang penting kita sudah mengakhiri pendaftaran ya, supaya nanti kita bisa ditetapkan sebagai peserta seleksi kompetensi dan kita bisa mencetak kartu peserta ujian yang sudah lengkap ya, mulai dari lokasi formasi, kemudian juga jabatan, kemudian lokasi ujian, kemudian waktu ujiannya itu kapan teman-teman. Jadi jawabannya adalah dikarenakan sekarang ada penyesuaian formasi, bisa jadi sekolah kita itu formasinya nggak muncul untuk pelamar umum, dikarenakan formasi tersebut itu sudah diambil alih oleh guru honorer dari sekolah lain ya, melalui mekanisme penyesuaian formasi. Jadi yang kita lakukan itu kita pilih formasi yang masih tersisa yang ada di akun SSCASN kita. Memang pada dasarnya untuk guru induk ini tidak bisa digeser, namun dengan adanya mekanisme penyesuaian formasi, maka formasi inilah yang nantinya akan diambil ya, disesuaikan ke sekolah lain, yang mana di sana asalkan itu tidak terjadi kelebihan guru ya setelah dilakukan pemindahan formasi. Tentunya hal itu sudah diperhitungkan secara matang oleh sistem SSCASN. Dan selanjutnya di sini adalah yang penting untuk jabatan dan juga jenjangnya ini harus sama ya untuk mekanisme pemindahan formasi tersebut. Nah, misalkan di sini ada ilustrasi lain, misalkan adalah yang seperti ini teman. Misalkan seperti ini, yaitu di sekolah A dan B ini ada guru honorer, kemudian mereka ini adalah sebagai pelamar umum ya, pelamar umum. Kemudian di sekolah C dan D ini ada yaitu pelamar prioritas. Maka di sini untuk formasi dari sekolah A dan sekolah B yang miliknya dari pelamar umum ini ditarik oleh sekolah C dan sekolah D, asalkan di sana harus dalam satu jenjang dan juga jabatan yang sama, serta tidak terjadi kelebihan guru. Ini adalah bisa dipindahkan seperti ini. Jadi penyebab dari tidak munculnya formasi di sekolah induk kita untuk pelamar umum itu adalah dikarenakan seperti ini. Nah, misalkan guru agama SD, guru PJOK. Nah, selanjutnya di sini bisa juga nanti ketika di sini kita sebagai pelamar umum ya di sekolah A, pelamar umum, dikarenakan untuk penempatan itu kan didahulukan untuk pelamar prioritas. Misalkan di sini untuk sekolah C ini peserta kedua adalah pelamar prioritas, maka di sini pelamar prioritas nggak bisa masuk ke sekolah kita, namun formasinya ini yang akan diambil. Jadi penyebab formasi nggak muncul di sekolah kita untuk pelamar umum ini formasinya sudah diambil alih ya, sudah ditempatkan. Jadi ditempatkan untuk yaitu guru prioritas. Meskipun nanti untuk sampai saat ini kan kita belum tahu ya, kita itu ditempatkan di mana untuk prioritas pun, karena nanti untuk pengumuman itu dilakukan secara serentak tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya dan menjadikan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.